Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita memasuki bulan Mei, sudah ini tanggal 6. Kita mempunyai penghormatan terhadap Bunda kita, Bunda Maria. Selamat menikmati bulan Rosario dengan doa-doanya bersama-sama maupun secara pribadi mendoakan doa Rosario. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih juga merupakan Sabtu pertama dalam bulan. Biasanya kita mempunyai doa secara khusus bagi para imam, maka biasanya juga disebut Sabtu Imam. Doakan juga para imam dalam gereja, baik calon-calon imam, juga panggilan untuk imamat, maupun juga bagi para imam yang Bapak Ibu Saudara kenal. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita mendengar dari bacaan pertama yang hari ini sabda Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 52. Ada dikatakan demikian. Inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini diyakini betul oleh para rasul sebagai tugas yang tidak boleh, tidak harus dijalankan. Dan para murid sungguh-sungguh menjalankan ini, termasuk nanti yang kemudian Paulus yang sebetulnya pada awalnya itu penentang ajaran Yesus termasuk murid-muridnya, akhirnya menjadi pewarta keselamatan ini. Saya dan Anda sebagai orang beriman mendapatkan tugas ini pula, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini keselamatan yang dibawa oleh penyelamat kita. Dia yang tinggal bersama-sama dengan para murid, mewartakan keselamatan, memastikan bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh merupakan satu rahmat dan berkat yang nyata bagi siapapun yang percaya kepadanya. Bagaimana keselamatan yang diyakini oleh para murid yang ada dalam diri Yesus ini? Semakin lama semakin dirasakan sebagai satu anugerah, satu berkat. Nah, Tuhan Yesus sendiri menyampaikan sabdanya bahwa Dia itu bersama dengan Bapa. Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini sebagai bentuk pewahyuan, menyatakan siapa dirinya, persatuan antara Yesus sebagai firman yang menjelma menjadi manusia dan Bapanya yang mengerjakan segala sesuatu di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, memang kita ini akan kesulitan kalau kita mau mencoba menjangkau mengenai identitas Allah menurut kemampuan pikiran kita, menurut kecerdasan otak, menurut akal budi kita, mau membuka misteri tabir Allah. Kita akan kesulitan. Tentu saja ada orang-orang yang dikaruniai dengan ketajaman batin, ketajaman rohani untuk menangkap misteri
Allah pencipta kita ini. Namun di hadapan kita sebagai orang-orang Kristen, justru kita mempercayai bahwa Yesus itu ialah Allah yang menjelma. Dan ketika Yesus manusia, jelmaan Allah ini menyatakan siapa dirinya dan siapa Bapanya, disitulah kita mendapatkan pewahyuan yang sejelas-jelasnya, yang seterang-terangnya. Tinggal kita mau percaya atau tidak percaya akan pewartaan ini. Tapi barang siapa percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia jelmaan Allah, tentu firman-Nya akan kita percayai. Dan itulah yang menjadi pokok kepercayaan kita akan Yesus Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia, kita mempercayainya. Maka barang siapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Itu sabda Tuhan Yesus. Kita diajak bukan hanya sekedar menyatu dengan Tuhan. Tuhan sendiri ini mengatakan bahwa menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapaknya banyak tempat. Lalu disediakan untuk kita. Kita nanti akan dijemput untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, lebih daripada Tuhan menyediakan tempat bagi kita, sesungguhnya Tuhan juga menyampaikan bahwa Dia bersemayam di dalam hati kita. Maka ini sebetulnya sebuah misteri kehadiran Tuhan yang rohani, yang ilahi. Tentu tidak bisa kita pikirkan bahwa Dia akan mempunyai tempat di mana seperti kalau secara fisik orang memerlukan tempat. Maka Tuhan bersemayam di dalam hati kita, di dalam hati Anda, dan Allah sungguh-sungguh menjadi sumber keselamatan kita. Dan itulah yang harus kita wartakan sebagai sumber keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, tugas ini membawa keselamatan Tuhan sampai ke ujung bumi, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh berada di tengah-tengah kita, kehadirannya bersama-sama dengan kita. Bahkan bukan hanya hadir di depan kita, bukan hadir bersama dengan kita berdampingan, tapi Tuhan itu malah bersemayam di dalam diri kita. Lalu kita juga berada di dalam Allah. Nikmatilah kesatuan dengan yang ilahi ini, dan kita mewartakan keselamatannya kepada siapapun, kapanpun, melalui hidup kita. Dan semoga dengan cara demikian orang menangkap bahwa memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu hadir dalam kehidupan nyata melalui kita, melalui jemaatnya, melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Amin.